Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan, ini supaya ini nggak usah direkam lah kalau yang ini. Dia ngomong sama saya. Apa katanya? Beliau menyampaikan kepada Pak Presiden pada masa pasca 212 itu. Apa kata beliau? Pak, saya ini Bapak tahu lah. Ya, saya kalau ibadah mungkin tidak seperti yang lain. Pakaian saya kan Bapak juga tahu. Tapi mohon maaf Pak, saya menyewa 20 bis dari Pangandaran. Tetangga-tetangga saya semua berangkat ke Monas. Kenapa? Karena ucapan itu menyentuh sisi terdalam saya sebagai seorang muslim. Jadi ini bukan masalah politik sebenarnya. Maka kalau orang tanya, kenapa kok TGB ikut di 411 sampai berjalan ikut? Sederhana saja, supaya saya bisa jawab kalau Mukar Nakir nanya. Sadis, cara LD gembok iris-iris Susi Pujiastuti membuat merinding. Ya, setelah membaca Instagram Bang L atau yang nama akunnya adalah XD Gembok, penulis menjadi merasa tertipu selama ini dengan Ibu Susi Pujiastuti. Penulis tidak habis pikir kalau penulis bisa terhipnotis oleh kata tenggelamkan tanpa melihat hal lainnya. Untung penulis sudah mulai menyadari keanehan Susi saat beliau melakukan blokir terhadap Faisal Assegaf yang melayangkan beberapa kritik terhadap beliau. Jadi tidak terlalu kaget. Tapi tetap saja penulis tidak habis pikir kenapa penulis dan banyak pendukung Susi lainnya bisa tertipu hanya dengan satu kata tenggelamkan. Hal ini bisa terjadi akibat pemberitaan yang masif dari berbagai media yang meliput aksi Susi menenggelamkan kapal-kapal itu. Sesuatu yang diulang-ulang adalah sebuah propaganda. Karena selalu diulang-ulang akhirnya kita jadi terfokus ke satu masalah itu. Karena menenggelamkan kapal-kapal adalah tindakan yang tampak heroik, akhirnya kita menganggap Ibu Susi adalah seorang menteri yang sangat keren dan patut dibanggakan. Ini tidak beda dengan hipnotis yang selalu mengulang-ulang sesuatu sehingga mempengaruhi alam bawah sadar kita. Inilah kerennya Jokowi menurut penulis. Ketika banyak yang protes karena Jokowi tidak memilih lagi Susi sebagai menteri, bahkan Gusmus sampai mendukung Ibu Susi, Jokowi memilih diam dan tidak berkata apapun. Jokowi sadar betul kalau saat itu ia respon, maka opini akan melebar kemana-mana karena orang-orang masih terpengaruh alam bawah sadarnya bahwa Ibu Susi adalah menteri yang hebat. Akhirnya hipnotis di alam bawah sadar itu kita naik ke permukaan dan seketika membuat kita tersadar. Saat Ibu Susi meminta unfollow Abu Janda, ini blunder Susi yang akhirnya membuat propaganda yang dia lakukan selama ini disadari oleh banyak orang. Sekarang orang-orang termasuk penulis mulai paham bahwa ada banyak hal di Kementerian Kelautan yang harus diperhatikan selain menenggelamkan kapal-kapal. Contohnya adalah kebijakan terhadap kapal-kapal nelayan. Banyak nelayan yang melakukan protes karena beberapa kebijakan tidak menguntungkan mereka. Bahkan banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena aturan-aturan yang dibuat Susi saat menjabat. Pada saat Susi menjabat, izin untuk nelayan bisa menangkap ikan sangat berbelit-belit sehingga membuat mereka protes. Untuk keluhan-keluhan nelayan lainnya saat era Susi, silakan teman-teman googling sendiri. Nah, hal ini kita bisa melihat bagaimana peran media membentuk pola pikir masyarakat melalui propaganda yang terstruktur dan sistematis. Hal ini dibongkar oleh Bang L yang digembok kalau Susi ternyata sering membiayai wartawan menggunakan APBN untuk meliput kegiatan-kegiatannya, bahkan membiayai mereka untuk jalan-jalan. Tentu jika sudah dibayar, maka wartawan tersebut akan menampilkan berita-berita yang positif, khususnya soal penenggelaman kapal. Yang menarik di sini, LD Gembok melakukannya dengan cara yang unik atau biasa dia sebut iris tipis-tipis, di mana di dalamnya terdapat banyak jebakan-jebakan agar Susi dan buzzernya melakukan blunder. Pertama, LD Gembok hanya menampilkan tabel aplikasi seperti Excel, namun dia mengakui bahwa dia sudah membuka data di Kementerian Kelautan. Akhirnya karena hanya berupa tabel, banyak buzzer Susi lalu membela diri bahwa itu hanyalah tabel hoax yang dibuat oleh L. Setelahnya lalu L digembok melakukan print data-data yang lebih lengkap tentang siapa saja wartawan yang dibiayai Susi lewat APBN. Semuanya diakhiri dengan manis, di mana Bang L digembok langsung menunjukkan kwitansi dan tiket pesawatnya.
Berita tentang ini juga sempat mencuat beberapa waktu yang lalu, namun tidak heboh di mana pemimpin redaksi banyak yang dibiayai Susi. Kenapa tidak heboh? Jelas, karena saat itu masih banyak yang belum lepas dari pengaruh atau hipnotis media yang memberitakan kehebatan Susi menenggelamkan kapal-kapal. Sekarang kembali mencuat setelah Susi meminta unfollow Abu Janda. Jadi bisa dipastikan bahwa Susi sudah melakukan blunder terkait Abu Janda tersebut sehingga orang-orang mulai sadar siapa dirinya. Bahkan dulu Rosi Silalahi pernah mengkonfirmasi hal itu saat diwawancarai Ade Armando di Cokro TV. Tapi sebenarnya ini adalah berita lama yang kebetulan tidak terlalu muncul ke permukaan karena Susi saat itu masih dianggap sebagai orang yang bersih putih tidak ternoda. Terakhir LD Gembok juga sedikit membahas soal sewa 20 bus untuk demo 212. Untuk hal ini silahkan langsung ke Instagram yang bersangkutan. Link penulis taruh di artikel terakhir. Intinya yang mengucapkan hal itu adalah TGB. Silahkan pembaca lagi percaya Susi yang mengatakan itu hoax atau TGB yang adalah ulama sejuk pendukung Jokowi tahun 2019. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Jaya Wijaya. Terima kasih. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Maluku Utara dianaktirikan dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.